Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil furqan liyakuna lil'alamina nadhira alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد, yang saya hormati dan insya Allah dipanjangkan usianya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat saya Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, yang dari sejak tadi satu pesawat dengan saya, lalu sama-sama bersilaturahim ke pondok pesantren beliau, dan akhirnya kemudian berjumpa dengan para masyarakat Pamekasan malam hari ini. Kadinapa kabare tretan? Oh, Habib Nabil bisa bahasa Pamekasan. Bisanya cuma segitu aja. Mator sekelangkong. Ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Maklum orang Jakarta ngomong bahasa Madura. Ya. Kalau Pak Bupati orang Madura, Pak Menko orang Madura, ya. Saya aja ini yang orang Jakarta, belajar bahasa Madura. Kalau tadi Pak Menteri ngajak kita salawatan, ini udah malam ya Pak ya. Masih jam 8, udah ngantuk belum? Masya Allah, luar biasa orang Pamekasan ini ya. Supaya nggak ngantuk, Bu, udah ngantuk Bu? Baru mulai Habibnya nih Bu. Supaya nggak ngantuk kita salawatan. Tadi Pak Menteri ngajak kita salawatan, saya juga ingin ngajak salawatan. Kita salawat sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wasallam alaihi wa ala alihi. Tadi saya baru nyebut satu orang. Masih banyak yang disebut. Insyaallah. Yang kedua, juga Pak Sesmen, Pak Legend Teguh hadir juga bersama kita. Ada Pak Deputi, Pak Janet, ada Pak Staf Sus, Pak Imam Marsudi, Gus Imam. Kemudian ada Pak Brigjen Arif Horspri. Kemudian ada Bupati yang ganteng nih, Bupati Pamekasan. Ganteng nggak Pak? Mudah-mudahan Allah jaga, Allah panjangkan umurnya dalam taat sama Allah. Amin. Baik nggak beliau? Mudah-mudahan baik, amin. Nggak tahu saya. Orang Jakarta. Husnuzon ya baik, amin. Kemudian ada juga Bapak Bupati Sampang. Ada juga Pak Kapolda atau yang mewakili, ada Pak Pangdam atau yang mewakili, kemudian para ulama al-kiram, Hadratul Mukarramin Kiai Haji Syafiuddin bin Abdullah dari Sampang, ada Kiai Haji Ja'far bin Abdullah pimpinan Naqsyabandiyah Pamekasan, kemudian para alim ulama dan habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kacamata boleh dibuka, nggak perlu baca. Tadi nggak kelihatan. Dan para tokoh ulama, masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para tokoh yang hadir, para masyarakat, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang seluruhnya dirahmati Allah, amin. Yang sedang punya masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya, amin. Yang sedang butuh rizki mudah-mudahan dibukakan pintu rizkinya, amin. Yang sedang kena sakit mudah-mudahan disembuhkan sakitnya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta. Saya ingin menyampaikan, pertama adalah selamat Hari Jadi Pamekasan yang ke-492, juga selamat atas haul Tariqah Naqsyabandiyah Pamekasan, juga Madura dan Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan kepada seluruh jamaah Tariqah Naqsyabandiyah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, kita mengadakan maulid Nabi. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, atau disebut para tokoh-tokoh masyarakat Nahdliyin, ini biasa mengadakan maulid. Betul apa betul? Tapi ada orang-orang, Bapak Ibu sekalian, yang bilang ini ngadain maulid dalilnya apaan? Betul apa betul? Bagi ada yang bertanya seperti itu, kita jawab yang namanya maulid itu ada di dalam Al-Quran
di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam athar para sahabat. Bib, bilang dari Quran maulid, mana dalilnya? Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Maryam ayat yang ke-33, Sayyidina Isa alaihi salam. Ada yang tahu Sayyidina Isa? Bu, tahu Bu? Siapa Bu? Tetangga. Sayyidina Isa itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ketika baru lahir, masih bayi. Orang lain kalau bayi nggak bisa ngomong, ya Pak? Bayi ada nggak yang bisa ngomong? Kalau bayi ngomongnya gimana? Oi, oi, gitu ya. Tapi Nabiullah Isa alaihissalam ketika masih bayi sudah bisa ngomong. Gimana ngomongnya Nabi Isa? Kata Nabiullah Isa alaihissalam, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa alaihissalam masih bayi, masih baru lahir, sudah bisa ngomong. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu menuduh kepada ibunya Nabi Isa. Siapa ibunya Nabi Isa? Sayyidatina Maryam alaihas salam. Kata Bani Israel, ya Maryam, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai Maryam, bapakmu itu bukan orang jahat, ibumu juga bukan pelacur. Kenapa kamu kok bisa-bisanya bawa anak nggak ada bapaknya? Itu kata Bani Israel. Ketika mendengar itu, Sayyidatina Maryam alaihissalam nggak bisa bicara. Lalu Allah perintahkan nunjuk kepada bayinya. Bayangin Pak, bayi baru lahir ditunjuk sama Sayyidatina Maryam, Bu. Ditunjuk oleh Sayyidatina Maryam. Ketika ditunjuk, orang Bani Israel itu bilang, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita bisa ngomong sama bayi baru lahir? Tiba-tiba bayi itu berkata, inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Atani alkitab, saya nanti dikasih kitab sama Allah, namanya kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, saya nanti dijadikan nabi. Ini bayi baru lahir Pak ngomong begitu. Itu Bani Israel kaget semua, diam semua. Sampai kemudian Nabiullah Isa alaihissalam berkata, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan, keberkahan, pahala, kedamaian, ketentangan pada hari saya dilahirkan, pada hari saya nanti diwafatkan, dan pada hari saya dibangkitkan kembali. Yang bilang hari lahirnya Nabi Isa ada keberkahan siapa? Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Keselamatan, keberkahan, pahala hari saya dilahirkan, kata Nabi Isa. Kalau Nabi Isa lahirnya ada keberkahan, Nabi Muhammad ada nggak? Lebih berkah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, kalau ditanya dalilnya kita ngadain maulid apa, itu ayat tadi. Nabi Isa aja bilang hari lahirnya ada keberkahan, hari lahirnya ada pahala, hari lahirnya ada kedamaian, hari lahirnya ada keberkahan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bilang lagi, Beb,
Itu kan kata-kata Nabi Isa. Ada nggak yang kata-kata Allah langsung yang bilang hari lahirnya Nabi itu ada keberkahan? Di ayat ke-15-nya surah Maryam, Allah katakan tentang kelahiran Sayyidina Yahya alaihissalam. Ada yang tahu Sayyidina Yahya itu siapa? Ada yang namanya Yahya di sini? Acung gandangan, didoain sama Habib. Ada Habib cuma malu, acung. Ya. Sayyidina Yahya itu adalah putra dari Sayyidina Zakaria alaihissalam. Kata Allah waktu lahirnya Nabi Yahya, salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atu hayya. Allah, keselamatan, keberkahan, pahala, ketenangan, kedamaian pada hari Sayyidina Yahya dilahirkan, pada hari beliau diwafatkan, dan pada hari beliau dibangkitkan kembali. Yang bilang lahirnya Nabi Yahya ada keberkahan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Yahya ada keberkahan, Nabi Muhammad ada nggak? Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi itu dalilnya, jangan dibilang itu maulid apaan, dalilnya nggak ada. Bid'ah. Ada nggak yang begitu? Banyak yang begitu ya. Kalau ada yang begitu bilang itu tadi di Quran dibilang setiap nabi lahir itu beda dengan orang biasa. Kalian ini ngadain ulang tahun kayak manusia biasa aja. Kalau manusia ulang tahun nggak ada dalilnya, tapi kalau nabi itu ada keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat. Lalu ada yang nanya lagi, Bib, tadi dalam Quran, dalam hadis ada nggak minta hadis yang sahih? Hadis yang sahih. Guala ini mereka ini ya, nggak kayak kita ya Pak. Kita mah adem-adem ya. Kasih sayang, menghormati, memuliakan, betul apa betul? Tapi kalau mereka, wih, fonisnya itu ya, hadis harus sahih. Ya. Saya katakan ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bu, diriwayatkan oleh siapa, Bu? Masih bersama saya, Bu? Sampai jam berapa ini ceramah, Bu? Mau cepat-cepat doa? Amin. Cepat doa selesai ya. Alhamdulillah balik saya ke Jakarta. Ya. Hadirin wal hadirat, di dalam Sahih Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ketika ditanya tentang saumu yaumil itsnaini wal khamis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Senin Kamis. Wahai Rasulullah, kenapa anda ini puasa Senin Kamis? Dijawab oleh beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi. Karena pada hari Senin itu saya dilahirkan dan hari Senin saya diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu. Artinya hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh puas. Berarti boleh nggak kita ibadah? Kita ngumpul begini ibadah bukan? Ibadah, masya Allah. Orang ngumpul baca doa, baca salawat, dibilang bid'ah. Nggak ada di Sumeneb, Jakarta tempat saya. Yang begitu banyak di Jakarta. Jadi dalam hadis sahih dikatakan kita ibadah, Rasul aja puasa.
Wah, kita baca zikir begini, ngumpul baca tentang sirah Nabi Muhammad SAW, dapat pahala nggak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi ayat Quran, lalu hadis sahih. Nanya lagi nih orang, Beb, iyalah Qurannya ada, hadisnya ada nggak sahabat memuliakan maulid Nabi? Betul apa betul? Nanya lagi tentang ada nggak sahabat melakukan maulid Nabi, memuliakan maulid Nabi. Hadirin wal hadirat, di dalam kitab-kitab sirah, salah satunya ditulis oleh Al-Hafidh As-Sakhawi, seorang ahli hadis. Beliau katakan waktu penentuan awal tahun baru Islam itu para sahabat mengajukan 4 usulan. Berapa? 4 usulan. Apa saja? Yang pertama, tahun baru Islam kata sebagian sahabat pada saat maulid Nabi. Yang kedua bilang tahun baru Islam kita mulai pada saat diangkat beliau sebagai Nabi. Yang ketiga menyatakan tahun baru Islam dimulai pada saat hijrah ke Madinah. Yang keempat menyatakan tahun baru Islam pada saat Rasul wafat. Itu 4 kelompok sahabat yang menyatakan usulan kapan dimulainya tahun baru Islam. Dari 4 usulan itu kemudian diputuskan dari musyawarah tahun baru Islam pada saat hijrah ke Madinah. Tapi nggak ada tuh sahabat yang di situ bilang, jangan bilang maulid Nabi dong, bid'ah. Nggak ada yang ngomong begitu. Bahkan itu salah satu dari yang usul siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Makanya kalau yang suka bid'ah itu kurang jalan-jalan, ya Pak. Kurang ngopi. Udah malam ngantuk ya. Minta sama panitia kurang ngopi. Iya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat, kurang jalan-jalan. Jalan-jalannya adalah jalan-jalan kitab. Jalan-jalan itu bukan jalan-jalan dari Pamekasan ke mana tadi? Sampang. Bukan hanya ke Sampang atau ke Jakarta, jalan-jalan kitab. Buka kitab. Mereka malas baca kitab, jadi belum apa-apa. Ya. Tapi sekali lagi di Pamekasan nggak ada yang begitu. Di sini orangnya rohim. Amin. Apa yang diaminin? Nggak tahu, nggak jelas. Ini mic-nya nggak begitu jelas. Nggak apa-apa lah. Ya. Hadirin wal hadirat. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, setelah kita tahu dalil Qur'annya kita ngadain maulid, dalil hadis sahihnya kita ngadain maulid, agar para sahabat yang mengakui maulid, maka yang ingin saya sampaikan setelah itu, ada lagi yang nanya, Beb, oke lah, sudah ada Qur'annya, ada hadis sahih, ada athar sahabat, terus kalau ngadain dibah itu dalilnya apa? Ngadain simtut duror itu dalilnya apa? Betul apa betul? Ada nggak yang begitu di Pamekasan? Acungkan tangannya. Nggak ada, orang soleh semua di sini. Amin. Kalau Barzanji itu apa dalilnya? Burdah itu apa dalilnya? La ilaha illallah. Semua harus ada dalilnya. Buat orang yang bertanya seperti itu, saya sampaikan hadis sahih Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih yang menyatakan ada seorang sahabat namanya Sayyidina Hasan ibni Thabit radhiyallahu anhu wa arda.
yang kerjaannya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah membaca syair tentang keagungan budi pekerti dan akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tolonglah lidah dari Hasan bin Thabit ini dengan kekuatan Jibril ya Allah, karena beliau sering memuji saya di dalam setiap syair-syairnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu hadisnya Bukhari wa Muslim sahih. Jadi jangan nanya lagi kalau kita ngadain burdah, ngadain barzanji, ngadain dibai, ngadain simtud durar, ngadain diaul lami, ngadain asyarabut tahur, itu dalilnya mana? Baca kitabnya yang benar. Betul apa betul? Sekali lagi, di Pamekasan nggak ada yang begitu. Amin. Hadirin wal hadirat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat penyayang. Saya ingin menyampaikan di akhir ceramah saya ini tentang 3 sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah itu bersifat rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Maka Allah disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena Allah adalah Maha Penyayang. Allah itu rahmah, kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Lalu firman Allah tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Itu kasih sayang Allah. Allah Maha Rahmah diberikan kepada Sayyidina Muhammad. Maka kita sebagai umatnya harus penyayang. Jangan galak-galak ya Pak. Jangan bentar-bentar dulu. Jangan gitu-gitu. Gak ada di sini tapi jangan ya. Nanti anak cucu kita dijaga gitu ya. Kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyin jaga ya. Kalau kurang jalan-jalan, baca kitab yang banyak supaya nggak kepengaruh ya. Jadi rahmahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari rahmahnya Allah. Lalu sifat yang kedua yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Raufur Rahim. Raufur Rahim itu adalah salah satu sifat Allah. Wa innallaha bin nasi la raufur rahim. Dan sesungguhnya Allah kepada seluruh manusia itu adalah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Lalu Allah berfirman tentang Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah
Sungguh sudah ada pada kalian seorang rasul dari golongan kalian, yaitu manusia, yang berat rasanya penderitaan kalian, ingin kalian semua masuk ke surganya Allah, dan terhadap seluruh manusia maha sangat pemaaf dan penyayang. Kalau rasulnya pemaaf dan penyayang, kita pemaaf dan penyayang nggak, Pak? Jangan sampai orang minta maaf, nggak ada maaf bagimu. Ya, ada begitu. Ada yang begitu galak-galak, ya. Rasul itu pemaaf dan penyayang. Kita pun juga harus pemaaf penyayang. Jadi namanya maulid itu. Kita mempelajari akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini ingat apa-apa yang disampaikan Habib. Kita harus rahmah, harus penyayang, kita harus rauf, kita harus pemaaf, rahim, pengasih. Itu yang dibawa pulang. Bukan pas ditanya di rumah tadi ceramah Habib Nabil apa? Rame. Apa ceramah? Pokoknya rame. Nggak tahu apa yang diomongin, pokoknya rame. Mudah-mudahan di sini nggak begitu. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang ketiga sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah adalah sifat azim. Azim artinya agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kamu semua dengan menyebut keagungan Allah yang maha agung. Lalu kata Allah di dalam ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah, setiap manusia nggak ada yang mencapai akhlak seperti itu. Kita paling tinggi akhlaknya karim. Maka dikatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kita itu akhlaknya karim, mulia. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqin azim. Allah, nggak ada yang bisa menandingi beliau. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu di antara tiga sifat yang Allah karuniakan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, masyarakat Pamekasan khususnya dan masyarakat Madura pada umumnya, mudah-mudahan kita pulang menjadi orang yang rahmat, amin. Orang yang rahim, amin. Orang yang rauf, amin. Orang yang karim akhlaknya, amin. Supaya kita semua bisa duduk satu majlis dengan Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sering ditanya, Bib, mungkin enggak